Halo teman-teman semua, nama aku Audia, dan kali ini aku akan menjelaskan 5 contoh soal dari materi aplikasi integral. Yang pertama ada contoh soal luas area di bawah kurva. Soalnya akan dihitung luas area datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan sumbu X dari X sama dengan min 1 hingga X sama dengan 3. Untuk memudahkan, kita bisa lihat di sini ya. Untuk kurva yang berwarna biru, kita menyebutnya ini Y sama dengan X pangkat 2, dan untuk garis yang merah ini ada batasannya yaitu X sama dengan min 1 sampai X sama dengan 3. Dan daerah yang berwarna kuning atau kita sebut di sini daerah A merupakan daerah yang akan kita hitung. Kita akan menggunakan rumus A sama dengan limit norma partisi P mendekati 0, S dalam kurung P, F, atau yang kita sederhanakan lagi menjadi integral A sampai dengan B, fx dx. Dan sesuai dengan soal, kita bisa mendapatkan batasan A-nya yaitu min 1, B-nya yaitu 3, dan untuk fx-nya yaitu kurva itu sendiri yaitu Y sama dengan X pangkat 2. Maka dari itu fx-nya sama dengan X pangkat 2. Kita tinggal substitusiin aja ya teman-teman ke rumus yang tadi udah disebutin. Maka A sama dengan integral batasan min 1 sampai dengan 3, X pangkat 2 dx. Nah, karena kita udah punya persamaan integralnya, kita bisa memecahkan integralnya dulu menggunakan rumus integral X pangkat N dx, maka X pangkat N plus 1 per N plus 1, di mana N tidak sama dengan 1, maka kita mendapatkan persamaan yaitu A sama dengan X pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 dengan batasan min 1 sampai 3. Maka hasilnya X pangkat 3 per 3 dengan batasan min 1 sampai dengan 3. Nah, karena kita udah mendapatkan persamaan batasan ini, kita tinggal substitusiin ke rumus persamaan batasan, yaitu Fx dengan batasan A sampai B, maka Fb dikurang Fa. Kita tinggal substitusiin aja soal persamaan yang tadi, maka menjadi 3 pangkat 3 per 3 dikurang min 1 pangkat 3 per 3. Maka hasil luas dari daerah A atau daerah yang diarsir ini adalah 28 per 3. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu luas area di antara dua kurva. Berikut soalnya, akan dihitung luas area datar yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2 plus 2, dan Y sama dengan X dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Untuk memudahkan, di sini ada grafiknya juga, di mana garis yang berwarna hitam ini merupakan persamaan dari Y sama dengan X pangkat 2 plus 2, dan garis yang berwarna hijau ini merupakan persamaan dari Y sama dengan X, dengan dua garis merah menjadi batasan yaitu X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Dan di sini kita akan menggunakan rumus luas area di antara dua kurva, yaitu luas daerah D. Di sini kita menambahkan daerah yang diarsir ini merupakan daerah D, sama dengan integral A sampai dengan B, Gx dikurang Fx dx. Sesuai yang tadi udah kita lihat di grafik sebelah sini, Gx-nya itu kita dapetin nilainya X pangkat 2 plus 2, Fx-nya itu X, dengan batasan A-nya yaitu 0, dan B-nya itu 1. Maka kita mendapatkan persamaan LD sama dengan integral 0 sampai dengan 1, X pangkat 2 ditambah 2 dikurang X dx. Nah, di sini kita bisa langsung masukin rumus yang tadi udah dijelasin di awal untuk integral, maka kita mendapatkan persamaan X pangkat 3 per 3 ditambah 2X dikurang X pangkat 2 per 2 dengan batasan 0 sampai 1. Nah, kita kan udah dapat nih persamaan yang udah diintegralkan dan tinggal mencari nilai dari batasan-batasannya. Kita menggunakan rumus yang sama seperti yang tadi, rumus batasan yaitu Fx dengan batasan A sampai B sama dengan Fb dikurang Fa. Maka kita mendapatkan hasil luas daerah yaitu 1 pangkat 3 per 3 ditambah 2 kali 1 dikurang 1 pangkat 2 per 2 dikurang, dalam kurung ini untuk Fa-nya yaitu 0 pangkat 3
per 3 ditambah 2 kali 0 dikurang 0 pangkat 2 per 2. Maka kita mendapatkan hasil sepertiga ditambah 2 kali 1 dikurang setengah, dikurang 0, maka luas daerah yang berwarna kuning ini atau luas daerah D adalah 11/6. Kita lanjut ke soal ketiga ya teman-teman. Di sini kita dapat soal luas area di antara dua kurva yang overlap. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 10, Y sama dengan 4X plus 16, X sama dengan min 2, X sama dengan 5. Untuk memudahkan, berikut ini ada kurvanya. Untuk garis yang berwarna biru ini merupakan garis dari Y sama dengan 4X plus 16, dan untuk kurva yang melengkung yang berwarna merah merupakan kurva dari Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 10. Dan di sini kita bisa lihat untuk persamaannya kita mendapatkan nilai GX sama dengan 4X plus 16, dan untuk Fx sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 10. Dan di sini kita bisa lihat nilai batasannya, yaitu yang pertama ada A, yaitu min 2, B, yaitu 5, C, yaitu min 1, dan D, yaitu 3. Nih, kita bisa lihat batasannya ada di sini ya teman-teman. Untuk min 2, untuk 5, min 1, dan 3. Karena kita udah dapat nilai-nilai yang dibutuhin, kita tinggal masukkan ke rumus luas daerah dari dua kurva yang overlap, yaitu integral dengan batasan A sampai C, fx kurang gx dx, ditambah integral dengan batasan C sampai D, gx kurang fx, ditambah integral dengan batasan D sampai B, fx kurang gx dx. Nah, kita tinggal substitusiin aja dari nilai-nilai yang tadi udah kita punya, maka persamaannya menjadi integral min 2 sampai 1, 2x pangkat 2 ditambah 10 dikurang 4x tambah 16 dx, ditambah integral dengan batasan min 1 sampai 3, 4x tambah 16 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 10 dx, ditambah integral 3 sampai dengan 5, 2x pangkat 2 ditambah 10 dikurang 4x ditambah 16 dx. Kita kalkulasikan, hasilnya menjadi A sama dengan integral min 2 sampai dengan 1, 2x pangkat 2 dikurang 4x kurang 6 dx, ditambah integral min 1 sampai 3, min 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 6 dx, ditambah integral 3 sampai dengan 5, 2x pangkat 2 kurang 4x kurang 6 dx. Nah, karena kita udah nemu persamaan integralnya, kita masukkan lagi ke rumus pemecahan integral, lalu didapatkan hasil 2/3 X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 6 dengan batasan min 2 sampai min 1 ditambah min 2/3 X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 6X dengan batasan min 1 sampai 3 ditambah 2/3 X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 6X dengan batasan 3 sampai 5. Karena kita udah selesaiin integralnya, kita tinggal masukin ke rumus ini teman-teman, rumus dari batasan di mana fx, batasan A sampai B sama dengan FB dikurang FA, seperti dua soal yang sebelumnya ya. Maka didapatkan hasil 14/3 ditambah 63/3 ditambah 64/3. Maka hasil luas daerah dari dua kurva yang overlap atau yang berwarna hijau tadi, hasilnya adalah 142/3. Kita lanjut ke soal keempat, yaitu ada jenis soal volume benda putar. Soalnya, daerah D dibatasi Y sama dengan X pangkat 2 dan X sama dengan 1 dan sumbu X. Tentukan volume benda putar jika D diputar terhadap sumbu X. Kita bisa lihat di sini, ada garis yang berwarna hijau atau kurva yang berwarna hijau ini menandakan Y sama dengan X pangkat 2, dan di sini kita batasin itu sesuai dengan soal, yaitu X sama dengan 1. Dan kenapa di sini ada lingkaran? Karena di soal tertera volume benda putar jika D diputar terhadap sumbu X. Nah,
Untuk menyelesaikannya, kita tinggal memasukkan rumus dari volume benda putar, yaitu Vx sama dengan integral A sampai dengan B, Fx kuadrat dx. Nah, sesuai dengan soal, kita bisa lihat Fx-nya itu X pangkat 2 sesuai dengan kurva yang berwarna hijau ini, dan untuk batasannya yaitu dari A sama dengan 0 hingga B sama dengan 1. Jadi kita tinggal substitusiin aja ke rumusnya, maka persamaannya menjadi Vx sama dengan Pi integral 0 sampai dengan 1 X kuadrat dikuadratkan dx. Maka persamaannya menjadi Vx sama dengan Pi integral 0 sampai dengan 1 X pangkat 4 dx. Nah, karena kita udah nemuin persamaan integralnya, kita bisa selesaikan integralnya dulu menggunakan rumus. Sama seperti 3 soal yang sebelumnya, yaitu integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1, di mana N tidak sama dengan 1. Maka persamaannya menjadi Vx sama dengan Pi 1 per 5 X pangkat 5 dengan batasan 0 sampai dengan 1. Sini kita masukin lagi rumus dari batasan, yaitu Fx dengan batasan A sampai B sama dengan Fb dikurang Fa. Maka persamaannya menjadi Vx sama dengan Pi 1/5 1 pangkat 5 dikurang 0 pangkat 5. Maka hasil luas daerah volume benda putarnya yaitu 1/5 Pi satuan. Jadi total volumenya ini ya teman-teman. Kita akan berpindah ke soal terakhir, yaitu soal cerita terapan. Biasanya soal ini ada nyambungnya juga ke fisika. Contoh soalnya, ada jangkar kapal seberat 800 lb diikat dengan rantai yang beratnya 10 lb. Hitunglah besar usaha yang harus dilakukan untuk menarik jangkar dari ketinggian 20 feet. Di sini kita bisa ambil keywordnya, dan ini untuk gambarnya agar lebih mudah. Di sini ada jangkarnya ada di bawah, dan ketinggiannya ini ada 20 feet. Dan untuk mempermudah lagi, di sini ada gambarannya juga ya teman-teman. Ini untuk jangkarnya, dan ini untuk tingginya, tinggi dari rantai, dan tinggi dari jangkar sampai ke atas. Dan untuk menghitung besar usaha yang dilakukan, maka rumusnya adalah rumus usaha W, dan di sini aku bagi jadi 2, ada besar usaha untuk menarik jangkar itu sendiri, dan besar usaha untuk menarik rantai. Dan karena kita diminta untuk besar usaha yang harus dilakukan untuk menarik jangkar dari ketinggian 20 feet, maka usaha yang harus dihitung adalah besar usaha untuk dari jangkar itu sendiri dan besar usaha untuk menarik rantai. Nah, di sini rumus dari usaha adalah W sama dengan F kali S. Dan di sini untuk FA nilainya itu ada 800, yaitu berat dari jangkar kapal itu sendiri, dan untuk SA-nya itu ada 20 feet, dan untuk FC, yaitu nilai dari beratnya rantai, ada 10 lb, dan untuk ketinggian dari SC, yaitu 20 kurang Y feet, seperti yang ada di gambar sebelah sini. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung substitusiin untuk mendapatkan nilai dari usaha yang harus dilakukan untuk menarik jangkar dari ketinggian 20 feet. Yang pertama, kita harus menghitung besar usaha untuk menarik jangkar. Seperti yang tadi udah aku bilang, rumus dari usaha adalah W sama dengan F kali S. Di sini kita punya nilai dari FA-nya yaitu 800, dan untuk SA-nya yaitu 20, tinggal kita kalikan aja 800 kali 20 sama dengan 16.000. Kita udah nemu nilai dari usaha untuk menarik jangkar yaitu 16.000. Dan yang kedua, besar usaha untuk menarik rantai. Di sini rumusnya masih sama, W sama dengan FC kali SC, di mana nilai usaha dari menarik rantai yaitu integral 0 sampai 20. 10-nya ini untuk nilai dari berat rantainya yaitu 10 lb, dan 20 kurang Y dy merupakan nilai dari ketinggian. Karena kita udah nemu persamaan ini, kita bisa langsung masukin, kita selesaikan dulu integralnya, maka nilainya menjadi 10
20Y dikurang setengah Y kuadrat dengan batasan 0 sampai 20. Dan kita gunakan rumus yang tadi lagi, yaitu rumus untuk menyelesaikan batasan, maka didapatkan hasil usahanya yaitu 2000. Nah, di sini kita bisa langsung hitung aja nilai dari usaha yang dilakukan untuk menarik jangkar dari ketinggian 20 feet, yaitu W sama dengan usaha dari menarik jangkar ditambah dari usaha untuk menarik rantai. Maka 16.000 dari usaha menarik jangkar ditambah 2.000 dari usaha untuk menarik rantai. Maka total usaha yang dibutuhkan adalah 18.000. Sekian contoh soal yang bisa aku berikan. Semoga soal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.